Kiai Toifur Purworejo sing wingi derek pidato teng pondok kula Khol wingi niku ahli ketemu Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali saya akan membahas yaitu tentang terkait ada satu buah video di mana video tersebut itu ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya ada kiai yang sebentar-sebentar itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Jadi Nabi itu datang, lalu kemudian pergi, lalu datang lagi, lalu kemudian pergi, menemui kiai tersebut. Tentu hal ini ya teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi, secara logika ini tidak benar. Karena dibandingkan kiai tersebut dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau keimanannya jauh sekali. Kenapa? Ya, kenapa ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan sahabat Ali itu terjadi pertumpahan darah? Kenapa mereka ini tidak mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Nabi mendatangi keduanya? Lalu kemudian istri Nabi, Ibunda Aisyah, ada terjadi fitnah. Kenapa Ibunda Aisyah tidak didatangi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian putri Nabi yaitu Fatimah, ketika ayahnya wafat, kenapa Fatimah menangis? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat lalu kemudian bisa kembali lagi, seharusnya ya putri Nabi tidak menangis. Nah, teman-teman, itulah secara logikanya ya. Namun inilah ya, mereka ini selalu mengklaim ya bahwasanya mereka ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan yang sering kita dapati ya, orang-orang yang mengklaim bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, mereka adalah kelompok sufi tasawuf. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kiai Toifur Purworejo sing wingi derek pidato teng pondok kula Khol wingi niku ahli ketemu Kanjeng Nabi. Siji-sijine santrine Sayyid Muhammad Mekah sing ahli kepethuk Kanjeng Nabi ki angkake. Wah, hebat. Dadi sedulur ketemu Kanjeng Nabi. Wah, kalau ketemu Kanjeng Nabi jenengan kula dereng nate terus terang mawon. Kula ketoke kok seradi lamat-lamat nate mbah iku lamat-lamat tu tenan apa ora pokoke. Nek aku jujur ae gong tau. Lah Toifur niki tiyang Magelang ahli kepethuk Kanjeng Nabi. Sayyid Muhammad badhe tindak ning luar negeri, izin riyen. Oh, Toifur, aku meh lunga ning Eropa. Kanjeng Nabi merestui ora? wah. Terus Kang Toifur langsung ngoling Kanjeng Nabi. Wih. Kowe enake ngoten. Mbah nganggo HP, mbah nganggo apa sang calling Kanjeng Nabi. Wah. Jenengan kula wis ora tok bab ngono iku. Iki niku puecon. Terus nganu dereng mangestoni. Ya wis gak sido. Sampun mangestoni. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pengakuan dari ustadz tersebut itu bahwasanya ada seorang kiai yang namanya itu adalah Kiai Toifur Purworejo. Itu bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan itu bertemunya bukan setahun nanti bertemu sekali, enggak, tapi sebentar-sebentar bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini harus diluruskan ya teman-teman, karena secara logika yaitu seperti istri Nabi, putri Nabi, dan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para sahabat yang paling dekat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ya ditemui oleh Nabi ya setelah sepeninggalan Nabi. Bahkan terjadi peperangan ya antara kubu Muawiyah dengan kubu sahabat Ali radhiyallahu anhu ya, mereka ini pernah bertembung ya. Namun apa? Tidak ada Nabi hadir, tidak ada Nabi menemui mereka ataupun mereka berdua ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu hal ini harus kita luruskan ya teman-teman ya. Karena setahu saya ya, orang-orang yang mengklaim bahwasanya bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar itu adalah kelompok sufi. Sebagaimana Habib-Habib Ba'lawi juga mereka ini mengklaim ya bahwasanya enjit-enjitnya itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang diceramah kemarin itu ya para Habib itu katanya ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi itu katanya rohnya itu menemui cucunya dari rumah ke rumah.
Nah, tentu ini sebagai bentuk perendahan kepada Nabi SAW, karena seakan-akan roh Nabi ini gentayangan. Naudzubillah ya teman-teman ya. Mereka ini merendahkan baginda Nabi SAW. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya tentang terkait masalah hal ini, saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhullah Ta'ala. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ulama tersebut kan banyak memiliki jamaah yang sampai ribuan dan itu sangat ditaklik sama ini. Bagaimana kita mensikapinya? Terima kasih. Kita bilang secara logika saja, seorang terkadang kalau bisa didalil, ya kita bilang logikanya, para sahabat lebih mulia daripada orang-orang sekarang, atau tidak? Iya. Para sahabat dipuji langsung dalam Al-Quran. Para sahabat dipuji langsung oleh Nabi SAW. Dijamin masuk surga. Namun setelah Nabi SAW meninggal, mereka tidak pernah bertemu langsung lagi dengan Nabi. Iya. Padahal mereka dalam kondisi sangat butuh. Iya, betul. Betapa sering masalah-masalah mereka hadapi. Ada peperangan seperti tadi, Abu Bakar dan Umar khilaf. Iya enggak? Ini orang-orang membayar zakat, kita perangi atau tidak? Kata Abu Bakar kita perangi, kata Umar enggak. Mereka enggak bilang, ayo kita tanya Nabi yuk. Enggak ada ya. Kalau ternyata Nabi masih bisa hadir kan, nah ngapain Abu Bakar dan Umar ribut? Mereka bakalan ke kuburan Nabi, katanya Nabi gimana nih kita lagi ribut nih, yang benar yang mana? Enggak ada. Enggak ada. Kemudian juga terjadi khilaf-khilaf setelah itu, bahkan tercapai pada tingkat bunuh-bunuhan, misalnya antara Abu Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak pergi ke Nabi SAW minta petunjuk? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa juga waktu Nabi SAW meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi SAW. Iya, kalau ini ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis. Ntar lagi Nabi muncul. Iya. Sudah bikin acara saja Nabi muncul. Acara lahir Nabi karena Nabi muncul. Nggak usah nangis kan? Harusnya begitu kan? Maka saya katakan logikanya mudah sekali seperti itu. Kemudian kalau dia bilang ada Nabi SAW masih hidup kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tertentu, maka ya buat apa kalau gitu ilmu buku-buku hadis Sahih Bukhari ini buang saja. Buat apa kalau begitu? Seakan-akan syariat Nabi belum sempurna. Kenapa masih ada ajaran-ajaran setelahnya? Iya. Dan saya katakan orang seperti ini yang langsung ketemu Nabi berarti dia adalah sahabat Sahabat ya. baru radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Itu benar-benar dia adalah seorang sahabat. Jadi dia mengatakan ketemu Nabi dalam keadaan apa? Hidup nyata. Ya. Dan ini tentunya khurafat. Mungkin dia ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai Nabi, namun bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada dia, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak pernah ketemu Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kalau mimpi ya mungkin, kalau mimpi sahabat juga mimpi ketemu Nabi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Tentu hal ini tidak benar ya, karena orang yang paling mulia di sisi Nabi adalah para sahabat ya. Tentu seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu, mereka ini paling dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi istri Nabi, istri yang paling dicintai yaitu Ibunda Aisyah, dan putri Nabi ya, yaitu Fatimah. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka tidak pernah ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini sangat ya mengejutkan ya kalau ada orang yang mengklaim mereka ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini adalah bohong dan ini adalah khurafat. Ya bisa jadi ya apa yang dia lihat ya itu mungkin adalah ya mungkin bisa jadi setan yang mengaku ya saya ini adalah Rasulullah ya, bisa-bisa mengaku gitu ya. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, kita ini berhati-hati ya ketika kita ini menimba ilmu, dengan siapa kita menimba ilmu ya. Apalagi yang sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang nyeleneh ya. Mereka bisa bertemu dengan Nabi Khidir, mereka bisa bertemu dengan malaikat, apalagi yang lagi viral ya seperti Mama Ghufron ini ya, ngaco ya teman-teman ya. Nah maka dari itu ya kita harus belajar ilmu agama yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Tentu kita tidak akan bisa dikibulin apalagi ya cerita-cerita khurafat yang semacam ini. Dan bahkan ini seperti kisah-kisah yang seperti yang digaung-gaungkan oleh para Habib-Habib Ba'lawi. Mereka ini katanya bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, njit-njitnya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.